Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan sharing tentang yang lagi ramai ya. Jadi banyak banget orang-orang yang berkomentar, aduh bingung nih milih CPNS atau P3K. Nah, jadi misalkan CPNS dan P3K dibuka dalam waktu yang berdekatan ataupun bersamaan. Jadi pertimbangkanlah hal-hal ini yang akan Guru Online sebutkan apabila akan menentukan pilih CPNS atau pilih P3K. Jadi silahkan pertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, lihatlah jumlah formasi yang ditawarkan. Jadi lihat formasi yang ditawarkan pada CPNS dan lihat juga formasi yang ditawarkan pada P3K. Bukan formasi secara keseluruhan, misalkan P3K 1 juta guru nih dan CPNS misalkan hanya beberapa ratus ribu saja. Bukan dari keseluruhannya, tetapi lihatlah yang bisa Anda lamar di jurusan tersebut. Jadi yang sesuai, yang linear dengan pendidikan Anda. Jadi misalkan pendidikan matematika. Nah, lihat formasi yang ditawarkan di CPNS dan lihat yang formasi ditawarkan di P3K. Jadi misalkan mau mengambil di kabupaten tempat Anda tinggal. Jadi bandingkan, CPNS misalkan membuka untuk 2 formasi, sedangkan P3K misalkan ada 8 formasi. Seperti itu. Jadi bandingkan formasi yang memang jurusan Anda. Banyak atau sedikitnya itu sangat mempengaruhi. Kenapa dikatakan mempengaruhi? Misalkan ini, kalau CPNS hanya 2 yang dibuka, berarti kan yang melamar itu otomatis akan sangat banyak karena akan terfokus di 2 formasi tersebut. Misalkan di P3K tadi formasi yang dibuka 8. Nah, apalagi di P3K kesempatan yang bisa mengikuti yang baru tamat kan tidak bisa kecuali memiliki cerdik dan juga guru-guru yang memang sudah terdaftar di Dapodik, maka kesempatannya lebih besar lagi. Maka lihat dulu formasi-formasinya seperti apa. Baik, lalu yang kedua, lihat lokasi formasi. Nah, lihat lokasinya. Jadi misalkan ada nih banyak formasi, tetapi tidak di kabupaten tempat Anda tinggal. Itu pertimbangkan. Bagi yang masih single, bagi laki-laki atau perempuan yang masih single, mau ditempatkan di mana saja, yang penting CPNS atau yang penting P3K, itu enak-enak aja ya. Tetapi bagi yang sudah berumah tangga, tentunya lokasi formasi ini menjadi betul-betul pertimbangan untuk di mana ini memilih. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena pengalaman di CPNS sebelumnya, formasi itu dipilih sendiri oleh pelamar. Kenapa? Supaya bekerjanya tenang, nyaman, tidak sedikit-sedikit mengajukan pindah. Seperti itu ya yang diinginkan oleh pemerintah. Maka diberikan kesempatan untuk memilih lokasi formasi sendiri. Jadi tidak ditentukan lagi oleh pemerintah, seperti itu. Jadi dipilih sendiri, jalani sendiri dengan senang hati, suka hati, supaya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bagi yang sudah berumah tangga nih tipsnya, jadi dilihat terlebih dahulu kira-kira pasangannya apabila kita mengambil formasi yang jauh dari tempat tinggal sekarang akan kerja apa, seperti itu, fasilitas kesehatan di sana baik atau tidak, misalkan memiliki anak kecil. Itu hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, nah tadi yang pertama jumlah formasi ya yang dibuka, yang kedua lihat lokasi formasi. Nah, yang ketiga ini adalah riwayat tes selama ini dan juga usia ya. Jadi kan selama ini sudah ada gambaran nih di tes CPNS 2018 dan
tes CPNS 2019. Nah, bagi yang sudah berumur 33, 34, silakan dilihat lagi riwayat tes selama ini. Kalau memang sudah mendekati, misalkan memang seharusnya Anda kemarin di tes CPNS peringkat pertama, mungkin karena saingan cerdik atau ada hal lain, jadi sehingga peringkat kedua misalkan, atau masuk dalam 3 besar. Nah, maka tidak ada salahnya sih kalau menurut saya untuk mencoba lagi tes CPNS, karena mungkin di tes yang terakhir di sudah umur 34 tahun inilah menjadi rezekinya seperti itu. Tetapi kalau di umur yang sudah misalkan mendekati 35 tahun tetapi di riwayat tes CPNS selama ini misalkan tidak masuk 10 besar atau 5 besar atau 3 besar seperti itu, bisa mungkin mencoba dengan P3K dengan soal-soal yang baru, misalkan tidak 2 kali tes ya, tes SKD dan SKB. Kalau CPNS kan SKD SKB, tetapi kalau di tes P3K ini kan 1 kali tes. Mana tahu memang rezekinya di P3K seperti itu ya. Jadi riwayat tes selama ini dan usia itu betul-betul dipertimbangkan. Tapi kalau masih usia 23 tahun, 24 tahun, kalau memang mau coba tes CPNS terlebih dahulu walaupun sudah menghonor dan sudah mendaftar di Dapodik, sah-sah saja kalau misalkan memang ada formasi sesuai jurusannya. Tetapi kalau misalkan mau mencoba P3K karena formasinya lebih banyak, ya boleh juga. Pokoknya betul-betul dipertimbangkan riwayat tes selama ini dan juga usia, karena mau jadi CPNS maupun P3K sama-sama mendapatkan gaji yang layak nantinya, dan semoga dipermudah segala urusannya ya. Amin, karena memang nama masing-masing dari kita ini sudah ditakdirkan akan menjadi CPNS atau P3K seperti itu, sudah ada jalannya sendiri. Kita tinggal berusaha dan menjalaninya. Nah, belajar dari sekarang, rezeki itu tidak ada yang tahu. Misalkan memang rezekinya di CPNS, apapun halangannya pasti akan tetap jadi CPNS. Seperti itu. Begitu juga P3K. Apapun halangannya, apabila memang rezekinya sudah di P3K, memang sudah ditetapkan menjadi P3K, akan tetap menjadi P3K. Jadi semangat ya. Jadi pertimbangkan betul-betul jumlah formasi, lokasi formasi, dan riwayat tes selama ini. Pasti Anda sendiri yang bisa mengukur kemampuan diri Anda sendiri, bagusnya seperti apa, memilih yang mana. Baik, hanya itu saja sharing dari guru online, karena selama ini banyak pusing mikir milih mana nih ya kalau sama-sama dibuka CPNS atau P3K. Nah, seperti itu.